Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar reaksi redoks. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung nanti mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar reaksi redoks. Apa sih itu reaksi redoks ya? Oke, sebelum itu coba Ibu mau bertanya, mungkin kalian masih ingat apa aja sih ciri-ciri reaksi kimia? Ciri-cirinya kan ada perubahan warna, perubahan suhu, seperti itu ya reaksi kimia itu. Dan dalam reaksi kimia ada juga yang disebut dengan reaksi redoks. Reaksi redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering melihat nih perkaratan besi ya, yang mungkin juga merugikan kita karena barang-barang kita juga bisa berkarat. Kemudian kalian juga mungkin sering makan apel ya, kalau masih kalian belah kemudian kalian diamkan, itu kan biasanya ada perubahan warna seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Ya, hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia, reaksi redoks ya. Nah, kita akan bahas reaksi redoks itu sendiri. Dalam perkembangannya, reaksi redoks itu mengalami suatu perkembangan ya. Pertama-tama reaksi redoks itu dikenal dengan reaksi redoks itu berdasarkan dengan keterlibatannya dengan oksigen ya. Jadi pertama-tama itu reaksi redoks dikenal dengan reaksi yang adanya keterlibatan oksigen atau O2 ya. Jadi reaksi redoks itu kan reaksi singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi disebutnya redoks gitu ya. Reaksi reduksi dan oksidasi. Di dalam kaitannya dengan oksigen, reaksi reduksi dan oksidasi, redoks itu untuk reduksi itu adanya pelepasan oksigen ya. Kalau oksidasi itu adanya penangkapan oksigen ya. Jadi kebalikannya, kalau reduksi itu pelepasan, kalau oksidasi itu penangkapan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Bagaimana kita melihat bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ini Ibu ada beberapa contoh reaksi ya. Kita lihat di sini ya. Mengapa reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi? Nah, itu kita lihat di sini. KClO3 yang tadinya KClO3 menjadi KCl, itu artinya kan ada O di sini yang dilepas ya, sehingga KCl di sini menjadi KCl ya. KClO3 di sini menjadi KCl. Nah, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi karena adanya pelepasan oksigen. Yang tadinya di sini KClO3, di sini jadinya KCl saja. Ya, oksigennya dilepas gitu ya. Itu jadi salah satu contohnya. Contoh lain di sini H2O2 ya. Mengapa ini bisa dilihat sebagai reaksi reduksi? Juga bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya kalau di sini kan tidak terlihat ya oksigennya atau O2-nya ya. Oksigen atau O2-nya ini dilepas gitu ya. Nah, pada reaksi yang ini ada terlihat oksigennya dilepas gitu ya. Atau gampangnya itu kalau kalian mau lihat reaksi reduksi kemudian dalam reaksinya ada oksigen, lihat saja nanti oksigennya itu biasanya ada di sebelah kanan panah ya. Jadi reduksi itu biasanya ada di sebelah kanan panah. Itu disebut reaksi reduksi, artinya oksigennya di sini dilepas ya. Atau kalian bisa dilihat dari sini H2O dia jadi H2O. Ini kan ada oksigen yang dilepas gitu ya. Atau kalau ada oksigen kayak gini lebih gampang, kalian bisa lihat kalau O2-nya ada di sebelah kanan panah, itu artinya reaksi tersebut mengalami reduksi atau pelepasan oksigen. Yang reaksi ini juga sama seperti yang tadi yang di atas ini. Tadinya Fe2O3 ya. Di sini setelah bereaksi menjadi 2Fe. Artinya ada oksigen yang dilepas ya. Maka ini juga merupakan reaksi reduksi. Dan yang ini juga sama ya. Al2O3 sini jadi Al ya. Berarti ini mengalami reduksi ya. Gitu gampangnya. Atau gampangnya lagi, pokoknya kalau ada di sana di reaksi tersebut seperti yang contoh yang kedua ini,
adanya oksigen itu lebih gampang. Lihat saja oksigennya kalau di kanan panah berarti dia merupakan reaksi reduksi. Kemudian itu reaksi reduksi ya. Jadi adanya pelepasan oksigen. Sedang yang oksidasi itu adanya penangkapan oksigen ya. Nah, ciri-cirinya ya tadi, kalau reduksi oksigennya di kanan panah, nah kalau oksidasi ini ada di kiri panah ya. Gampangnya seperti ini. Karena ini ada reaksi seperti ini nih, C di karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2. Nah, ini adanya reaksi oksidasi karena ada penangkapan oksigen. Artinya kalau di sebelah kiri sini itu artinya ditangkap oksigennya oleh si C ya untuk bereaksi menghasilkan CO2 gitu ya. Pokoknya ciri-cirinya tadi gampangnya O2-nya ada di sebelah kiri panah. Itu artinya adanya penangkapan oksigen atau terjadi reaksi oksidasi. Seperti itu. Nah, biasanya reaksi-reaksi ini disebut sebagai reaksi pembakaran karena melibatkan oksigen ya. Gitu. Ini juga nih reaksi pembakaran nih, C ditambah O2 gitu ya. Itu oksidasi. Itulah yang disebut reduksi dan oksidasi kalau kita lihat keterlibatannya dengan oksigen. Kemudian di sini ada reaksi reduksi, kemudian berkembang lagi yang disebut reaksi reduksi itu ternyata ada reaksi yang merupakan reaksi reduksi dan oksidasi tanpa ada yang disebut dengan reaksi redoks ya. Namun ini keterlibatannya dengan elektron ya. Contohnya di sini misalnya ada nih di gambar ini ada suatu reaksi yang kotak ini, silver ini adalah logam Cu yang dicelupkan ke dalam CuSO4 nih, cairan ini CuSO4. Kalau kita lihat reaksinya di sini, logam Zn itu lama-lama akan terkikis ya oleh CuSO4 dan terkikis, kemudian seiring tersebut terbentuklah logam Cu ya, berwarna merah pada permukaan lempeng logam Zn yang tercelup. Nah, kalau kita lihat di sini lebih jelas, sebenarnya ini akan terbentuk logam Cu yang ditandai dengan merah pada permukaan logam Zn yang tercelup ini ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya akan terbentuk logam Cu yang berwarna merah gitu. Seiring bertambahnya waktu ini akan terjadi reaksi, maka pada gambar 3 ini ion Cu2+ ya, ion Cu2+ yang tadi ada dalam larutan CuSO4 itu perlahan-lahan akan berkurang karena tereduksi membentuk logam Cu yang ditandai dengan memudarnya warna larutan yang sekaligus ditandai logam Zn telah teroksidasi membentuk Zn2+ yang tak berwarna. Nah, kalau kita lihat reaksinya lama-lama Zn ini itu akan CuSO4 ini akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Itu artinya logam Zn ini telah teroksidasi membentuk Zn2+ yang ditandai dengan larutan yang tidak berwarna ini gitu ya. Itulah salah satu contoh dari reaksi redoks dalam keterlibatannya dengan elektron ya. Kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini ya tadi Zn-nya itu teroksidasi ya. Nah, ini artinya kan teroksidasi, kemudian Cu2+-nya ini tereduksi ya. Inilah yang terjadi, salah satu contohnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa reduksi itu adalah reaksi redoks, yaitu mengalami penangkapan elektron ya. Kalau oksidasi itu pelepasan elektron, sama dengan oksigen tadi. Kalau dia menangkap, artinya si elektronnya itu ada di sebelah kiri panah ya, artinya ditangkap nih elektronnya. Biasanya reaksinya kayak gini, Cl menangkap elektron itu akan tadinya Cl-nya tidak bermuatan, ketika menangkap elektron itu kan muatan negatif, akan menjadi Cl- gitu ya. Tuh, artinya reaksi ini merupakan reaksi reduksi karena adanya penangkapan elektronnya ada di sebelah kiri panah. Sedangkan oksidasi itu adalah pelepasan elektron ya. Nah, kalau pelepasan artinya elektronnya ada di kanan panah. Misalnya Ca ini teroksidasi menjadi Ca2+. Nah, di sini kita bisa tulis 2 elektron karena dia ini
tadinya di sini 2 plus, maka di sini 2 elektron. Kalau di sininya 3, maka ini 3 elektron. Ya pokoknya intinya kalau oksidasi itu adanya pelepasan elektron, elektronnya di sebelah kanan panah gitu. Yang terakhir, karena ada yang lebih efektif lagi dalam mengemukakan reaksi redoks itu sendiri, karena kalau yang tadi itu redoks berdasarkan oksigen dan oksidasi itu biasanya hanya melibatkan terjadinya reduksi saja, oksidasi saja. Ternyata reaksi redoks itu bisa terjadi berbarengan gitu ya. Maksudnya dalam reaksi itu sebenarnya akan ada yang terjadi reduksi, ada yang juga yang terjadi oksidasi gitu ya. Kita pahami dulu konsentrasi redoks yang berdasarkan keterlibatannya dengan biloks. Biloks itu apa? Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan bahas bagaimana cara mencari biloks, atau biloks itu adalah bilangan oksidasi. Nanti Ibu akan bahas lebih dalam lagi tentang biloks ini, bagaimana mencari biloks, berapa nilai biloks pada suatu senyawa ya, menentukan bagaimana yang mengalami oksidasi dan reduksi dengan kita memasukkan nilai biloksnya. Tapi ini Ibu akan jelaskan sekilas saja supaya kalian tahu kalau berdasarkan biloks itu yang disebut reduksi itu seperti apa, yang disebut oksidasi itu seperti apa. Ini walaupun kalian belum mengerti bagaimana cara mencari biloks, namun di sini kita akan pahami dulu sekilas yang disebut reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatannya dengan biloks. Oke. Reduksi itu kalau kaitannya dengan biloks itu terjadi penurunan biloks ya, atau gampangnya kalau kalian nulis R itu kan turun ya. Kalau kalian suka ketuker nih sama oksidasi, ini kan nulis R itu kan turun. Ingat aja ya, nulis R itu turun berarti penurunan biloks ya. Kalau oksidasi itu adalah kenaikan biloks. Kalau nulis O kan naik ke atas gini kan, O gitu kan. Kalau nulis O kan naik ke atas gini terakhirnya kan. Nah itu aja ingatnya supaya gampang. Oksidasi itu adalah kenaikan biloks. Nih contohnya misalnya Cl, ini tadinya biloksnya 0. Ini kan kita Ibu belum jelaskan nih bagaimana nih kok Cl kok nih biloksnya 0 gitu ya. Cl min kok biloksnya min 1, atau gampangnya kalau unsur bebas yang tidak ada muatan sendiri seperti ini itu nilainya 0 biasanya. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, itu sedikit aja. Kalau Cl itu adalah merupakan unsur bebas, dia kalau sendiri seperti ini dia nilai biloksnya 0. Sedangkan Cl min sini ada muatannya. Nah, kalau ion seperti ini itu sama dengan muatannya. Di sini kan min 1, maka nilai biloksnya adalah min 1. Nah, tadi berarti Cl ini dari 0 ke min 1, artinya apa? 0 ke min 1 tuh turun. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi karena terjadi penurunan biloks. Sedangkan kalau oksidasi itu terjadi kenaikan biloks ya, sama halnya dengan tadi. Kalau unsur bebas dia bisa 0, kalau Ca2 plus gini, ini sama dengan muatannya berarti ini bukan plus 1 ya, tapi plus 2. Nah, ini plus 2 gitu ya. Nah, artinya ini walaupun kalian belum belajar nggak apa-apa ya, sekilas saja dulu, nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi. Ini kan dari 0 kemudian jadi plus 2, artinya apa? Naik ya, berarti mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan biloks. Nanti dalam suatu reaksi nih seperti ini nanti nih Ibu ajarkan ya, bagaimana nih kok bisa nilai Fe ini 0, kenapa Fe yang di sini plus 3 gitu ya. Nanti Ibu jelaskan, tapi ini sekilas aja dulu ya. Nah, misalnya dalam suatu reaksi ini biasanya dia akan mengalami reduksi, biasanya juga akan mengalami oksidasi ya. Nah, misalnya ini ada reaksi antara Fe bereaksi dengan oksigen dan H2O menghasilkan Fe2O3 dan 3H2O. Nah, ini merupakan reaksi dari pengkaratan besi ya. Ini kan besi itu Fe bereaksi dengan oksigen atau udara dan uap air atau air ya. Ini akan membentuk karat nih, Fe2O3. 3H2O itu merupakan karat yang biasanya kuning-kuning seperti itu ya. Gitu ya. Ini adalah reaksi pengkaratan. Nah, Fe ini dia 0 ya. Kemudian Fe yang di sebelah sini nilainya plus 3. Ini plus 3 dari mana, Bu? Nanti Ibu jelaskan lebih detail lagi di pertemuan yang selanjutnya ya tentang biloks. Namun dipahami dulu ya. Pokoknya intinya kalau itu kita pahami dulu aja yang ini sekilas. O2 di sini, O-nya di sini, Fe di sini 0, di sini plus 3. Artinya apa? Artinya kan dari 0 ke plus 3 naik. Berarti reaksi antara Fe menjadi Fe2O3, 3H2O ini dia mengalami yang namanya oksidasi ya. Kemudian
3O2 ya. O2 di sini kan 0 ya. Nah, O yang pada O3 ini nilainya min 2. Nah, ini dari mana? Nanti Ibu jelaskan ya lebih detail lagi. O2 ini dari 0 ke min 1. Berarti kan turun ya biloxnya. Maka ini mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilox. Nah, ada juga yang disebut yang namanya oksidator dan reduktor. Nah, oksidator itu mengalami apa namanya? Oksidator itu ini aja gampangnya ya, dia mengalami kebalikannya, walaupun namanya oksidator dia mengalaminya reduksi ya. Reduksi ya, tulisannya jelek ya. Kalau reduktor artinya berarti mengalami oksidasi ya. Jadi nanti akan ada yang dinamakan reduktor dan oksidator. Nah, itu. Kalau reduktor itu zat yang mengalami yang mengalami oksidasi ya. Jadi misalnya ditanyakan oksidatornya mana? Oh, oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Siapa? Lihatnya sebelah sini ya, yang di sebelah kiri panah. Zatnya yang di sebelah kiri panah. Lihat. Yang mengalami reduksi siapa? Fe atau KO2? Oh, O2. Maka ini kan O2 mengalami reduksi ya. Maka ya kalau ditanya oksidatornya adalah O2. Kalau reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang di sini yang mengalami oksidasi? Fe ya. Maka ini reduktornya adalah Fe. Nanti akan Ibu ulang lagi kalau nanti Ibu akan membahas bilox. Nah, hal ini akan Ibu ulang lagi ya. Kita akan detail lagi nih bagaimana nih bisa menentukan ini nilainya 0 menjadi +3 gitu. Nanti Ibu detail lagi di bilox di materi bilox ya. Nah, reaksi ada juga yang disebut dengan reaksi autoredox. Apa itu reaksi autoredox? Reaksi autoredox itu adalah reaksi, jadi satu zat itu nanti satu unsur ini nanti akan bisa mengalami oksidasi juga sekaligus. Jadi kan ini kan biasanya satu unsur mengalami reduksi, satu unsur lagi mengalami oksidasi. Nah, autoredox ini jadi satu unsur sekaligus bisa mengalami reduksi dan juga bisa mengalami oksidasi. Contohnya pada Cl2 ini. Cl2 ini awalnya 0, kemudian dia berubah nih pada NaCl. Cl pada NaCl ini menjadi -1. Dan ada lagi Cl ini pada NaCl. Oh, ini +1. Nah, berarti kan Cl2 ini pada NaCl bisa mengalami apa? Reduksi, dan pada NaClO mengalami oksidasi. Nah, jadi itu yang disebut autoredox. Jadi pada satu unsur dia bisa mengalami reduksi dan oksidasi gitu. Oke, itu saja ya. Jadi ada 3 perkembangan, ada yang berdasarkan oksigen, ada yang berdasarkan elektron, ada yang berdasarkan bilox. Nah, itulah konsep dasar reaksi redox. Jadi harus perlu dipahami ya. Dan reaksi redox itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya pada baterai ya, pada baterai itu banyak sekali kan kita pakai nih sekarang ini. Itu juga merupakan salah satu contoh dari reaksi redox. Ya, kalian bisa searching lagi kenapa pada baterai itu mengalami reaksi redox. Itu kalian bisa searching lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan boleh bertanya di kolom komentar ataupun bisa bertanya di Google Classroom, bisa bertanya di WA Ibu ya. Oke, Ibu tutup pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.